Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya para sahabat? Saya harap kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesehatan. Nah, balik lagi nih bersama saya Khairunisa. Dalam video kali ini saya akan mengajak para sahabat untuk mengulik salah satu tradisi di Indonesia, yaitu tradisi dari suku Jawa. Nah, kita kan tahu nih bahwasannya suku Jawa ini memiliki banyak tradisi yang mereka lakukan. Tradisi yang akan saya bahas ini mungkin sahabat-sahabat sekalian sudah melihatnya secara langsung maupun melalui sosial media. Lantas tradisi apa yang akan saya bahas? Dan tentunya saya tidak hanya akan membahas tradisi saja, melainkan saya akan juga mengajak para sahabat untuk mencari tahu apakah tradisi ini bertentangan dengan agama Islam atau malah tidak bertentangan dengan agama Islam. Untuk itu, jangan skip video ini dan tonton terus ya. Nah, seperti video yang saya tampilkan di awal tadi, mungkin para sahabat juga udah nggak asing nih sama tradisi tersebut. Dan tradisi itu adalah tradisi yang senantiasa dilakukan oleh masyarakat suku Jawa ketika mengadakan sebuah pernikahan. Jadi tradisi itu biasanya dikenal dengan panggih mantet atau yang lebih dikenal lagi itu dengan istilah nemokke. Jadi tradisi nemokke itu adalah tradisi suku Jawa di mana akan mempertemukan antara pengantin pria dengan pengantin wanita dalam satu tempat yang kemudian pertemuan ini dilambangkan sebagai telah ditemukannya atau dipertemukannya dua insan manusia yang diikat dalam sebuah pernikahan. Lantas, tradisi ini tentunya juga akan dipimpin oleh seseorang, yaitu yang dikenal dengan istilahnya juru pangge. Jadi juru pangge ini atau orang yang memimpin jalannya prosesi ini akan memberikan arahan-arahan ataupun tahapan-tahapan kepada pengantin ini apa saja sih yang akan mereka lakukan. Lantas apa saja yang akan para pengantin ini lakukan dalam tahapan nemokke ini akan saya bahas dalam video kali ini, dan akan saya jelaskan juga sedikit mengenai makna-makna dari tahapan-tahapan ataupun rangkaian-rangkaian yang dilakukan pada saat prosesi nemokke ini. Nah, sebelum membahas ataupun mengulik lebih jauh terkait dengan tahapan-tahapan dalam prosesi nemokke ini, mungkin saya mengingatkan sahabat-sahabat sekalian akan ada terjadinya perbedaan antara prosesi nemokke yang mungkin sahabat lihat dengan apa yang akan saya jelaskan ini. Lantas perbedaan ini bukan tentunya menjadi masalah karena perbedaan tahapan dalam ini tergantung kepada orang yang memimpin jalannya prosesi ini atau juru pangge tadi. Yang pertama sudah pasti mempertemukan antara pengantin laki-laki dengan pengantin wanita dalam satu tempat yang telah ditetapkan, dan kemudian kedua pengantin ini akan diarahkan oleh juru pangge tadi saling melempar daun sirih. Nah, uniknya dalam prosesi lempar daun sirih ini, sirih yang digunakan itu bukan sirih yang sembarangan loh. Lantas sirih yang digunakan adalah sirih yang temurus, daun sirih yang temurus. Artinya antara ruas kiri dan ruas kanan itu bertemu. Nah, ini melambangkan bahwasannya telah dipertemukannya antara
pengantin pria dan pengantin wanita yang kemudian diikat dalam sebuah pernikahan. Kan siri yang dilempar tadi itu telah digulung terlebih dahulu, kemudian diikat dengan benang putih, karena ini melambangkan juga telah adanya ikatan pernikahan dan siap yang namanya bedah pikat. Apa sih bedah pikat itu? Bedah pikat itu adalah istilah bahasa Jawa yang kemudian kita kenal dengan siap yang namanya membangun rumah tangga atau menjalani bahtera rumah tangga bersama pasangannya. Prosesi selanjutnya yaitu mengitari atau memutari air sebanyak 3 kali putaran. Kenapa sih harus 3 kali? Karena putaran yang 3 kali putaran ini memiliki makna, yaitu bahwasannya setiap pasangan yang siap bedah pikat tadi ataupun siap membangun rumah tangga tadi tentunya akan mencari kehidupan yang lebih baik untuk rumah tangganya. Nah, jadi meskipun pasangan ini merantau ataupun mencari kehidupan yang lebih baik dimanapun mereka hidup nantinya, ada hal yang harus mereka ingat, yaitu tentunya mereka harus ingat yang namanya keluarga, orang tua, dan tentunya kampung halaman. Dan pada saat mengitari akan ada yang mendampingi pengantin ini, yaitu mereka yang membawa yang namanya kembar mayang. Nah, kembar mayang ini akan dibawa oleh 2 orang jejaka ataupun mereka yang belum menikah. Kenapa sih mereka yang harus membawa kembar mayang itu belum menikah? Karena menurut mitos yang berkembang bahwasannya diharapkan nantinya mereka yang membawa ini segera menemukan jodohnya dan segera melangsungkan pernikahan. Dalam pembuatan kembar mayang ini sendiri ternyata itu juga bukan suatu hal yang mudah, karena menurut mitos yang berkembang juga setiap juru panggih ini memiliki ritual tersendiri dalam proses pembuatan kembar mayang ini. Dan kembar mayang ini juga memiliki makna-makna yang berbeda. Semisalnya kan ada janur kuning tuh. Nah, janur kuning ini melambangkan cahaya kemakmuran. Kemudian dedaunan beringin itu melambangkan bahwasannya seorang suami nantinya akan mengayomi istrinya dan juga melindungi keluarganya. Nah, saya juga melakukan wawancara dengan salah satu juru panggih yang ada di lingkungan rumah saya mengenai pembuatan kembar mayang ini. Untuk itu, sahabat-sahabat sekalian bisa menyimak wawancara ini. Kita ambil, pasti dia layu. Gak mungkin dia itu seger lagi. Cuman kami yang tahu dari kami yang bikin. Cara kami bikin itu susah apa enggak? Kalau susah berarti dia masih asli gitu. Enggak dari layu atau rusaknya kembar mayang itu, enggak. Dari cara Mbak Tri yang buat gitu. Oh, berarti tergantung orangnya yang kita buat. Yang buat, makanya dibilang, "Loh kok kembar mayangnya layu?" Itu bukan, istilahnya bukan menjamin orang itu gadis atau enggaknya. Setiap tumbuhan yang kita petik pasti itu layu gitu. Sesi selanjutnya yaitu ngidek telur ayam. Ngidek telur ayam itu apa sih sebenarnya? Jadi ngidek telur ayam ini atau biasa kita kenal dengan mijak telur ayam, pengantin pria ini akan diarahkan oleh juru panggih tadi untuk memijak telur ayam. Jadi telur ayam yang pecah ini dimaknakan sebagai terpecahnya pemikiran antara suami dan juga istri tersebut ketika menghadapi permasalahan dalam bahtera rumah tangga. Kan tidak menutup kemungkinan nih ketika menjalani rumah tangga akan ada permasalahan yang dihadapi, dan diharapkan ketika menghadapi permasalahan tersebut kedua pasangan ini tidak buntu pemikirannya. Jadi mereka senantiasa mempunyai solusi dan cara untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Setelah sang suami memijak telur ayam tadi, selanjutnya pengantin wanita diarahkan untuk membasuh kaki suaminya. Lantas makna dari pembasuhan kaki suami ini adalah sebagai bentuk di mana seorang wanita dituntut untuk menjaga kehormatan, kesucian dirinya dan kehormatan rumah tangganya pada saat sang suami pergi mencari nafkah. Nah, setelah itu baru dilanjutkan dengan sungkeman nih. Sungkeman
sang istri kepada suaminya, dan ini melambangkan bahwasannya sebagai bentuk permintaan izin kepada suaminya untuk menjadi istri dari pasangannya. Nah, sebelum pengantin ini diarak ke pelaminan, ada prosesi lain, yaitu prosesi mencuci kaki kedua orang tua. Jadi masing-masing pengantin nantinya akan diarahkan untuk mencuci kaki kedua orang tuanya, dan prosesi ini dimaknai sebagai bentuk bakti dari masing-masing anak kepada orang tuanya, sekaligus permohonan izin dan juga permohonan restu kepada orang tuanya untuk senantiasa mendoakan anaknya membangun sebuah rumah tangga. Dan proses ini juga dimaknai sebagai bentuk permohonan maaf baik itu anak maupun orang tua, sehingga dileburkannya lah kesalahan-kesalahan ataupun kehilafan-kehilafan baik anak kepada orang tua maupun orang tua kepada anak pada saat mendidik anak tersebut. Jadi prosesi ini diwarnai dengan rasa haru dan juga dengan tangis dari pengantin, orang tua, dan orang-orang yang menyaksikan prosesi tersebut. Ada hal unik lainnya dari prosesi Nemoke ini, dari tradisi suku Jawa ini, yaitu langkahan. Jadi apabila pasangan pengantin ini melangkahi abang ataupun kakak, tentunya pasangan pengantin ini harus melakukan yang namanya prosesi langkahan. Nah, kalau di video tadi sahabat perhatikan, ada abang yang dibalut dengan kain jarik. Itu adalah abang dari pihak pengantin yang dilangkahi oleh pengantin tersebut. Jadi pengantin yang melangkahi abang atau kakaknya ini wajib yang namanya melakukan prosesi langkahan ini, karena berdasarkan mitos yang berkembang, apabila pasangan pengantin ini tidak melakukan yang namanya prosesi langkahan, akan menjadi beban tersendiri bagi pasangan pengantin tersebut pada saat membangun rumah tangga. Jadi prosesi langkahan ini juga sebagai bentuk penghormatan ataupun menghargai dan menghormati abang atau kakak yang dilangkahi, dan juga sebagai bentuk permohonan restu ataupun izin untuk mendoakan adiknya dalam membangun ataupun menjalani rumah tangga di kemudian hari. Nah, di video tersebut itu kan ada kondisi di mana abangnya itu kan ditutup dengan kain jarik dan dilingkari dengan benang nilon. Jadi nanti setelah mereka melakukan sungkeman ataupun meminta izin kepada abangnya untuk direstui, mereka akan pasangan pengantin itu akan menggunting benang yang dilingkari dan kemudian membuka kain jarik yang ditutupi itu sebagai bentuk bahwasannya telah diberikan restu oleh sang abang kepada adik-adiknya untuk menjalani bahtera rumah tangga. Jadi begitu ya sahabat terkait dengan tahapan-tahapan prosesi Nemoke tadi. Nah, pasti kita juga penasaran kan, apa sih yang dibacakan pada saat prosesi Nemoke ini? Dan berdasarkan wawancara saya dengan juru pangge ataupun narasumber saya, dia mengatakan bahwasannya hafalan ataupun bacaan-bacaan ini menjadi rahasia daripada masing-masing juru pangge. Jadi juru pangge ini memiliki ciri khas yang berbeda pada saat melakukan prosesi Nemoke ini. Dan tentunya ketika saya bertanya apakah bacaan-bacaan ini menyeleweng dari agama Islam atau tidak, tentunya bacaan-bacaan tersebut bukan bacaan-bacaan yang bertentangan dengan agama Islam, melainkan adalah rapalan ini adalah bentuk-bentuk doa yang dikemas dalam bahasa Jawa, dan tidak jarang mereka juru panggi ini membacakan surah-surah pendek pada saat prosesi Nemoke tadi. Berdasarkan beberapa penelitian yang saya baca terkait dengan penetapan hukum tradisi Nemoke ini, tidak ditemukan secara pasti baik dari dalil Al-Quran maupun hadis tentang ketetapan hukum tradisi Nemoke ini. Meskipun begitu, Islam dengan segala kemudahan, meskipun tidak menggampangkan, memiliki metode ataupun cara lain dalam penetapan suatu hukum apabila tidak ditemukan dalilnya dalam Al-Quran maupun hadis. Dan penetapan suatu hukum itu dikenal dengan namanya istinbat
ataupun penggalian hukum terhadap sesuatu. Nah, salah satu metode istinbat ini adalah uruf. Nah, uruf ini adalah suatu metode penetapan hukum yang didasarkan karena tradisi ataupun kebiasaan suatu masyarakat di daerah tertentu. Dan penggunaan uruf ini dalam menetapkan suatu hukum mesti dilakukan dengan penuh kehati-hatian dalam menetapkan suatu hukum. Karena takutnya nantinya akan bertentangan ataupun tidak sesuai dengan syariat Islam. Dan apabila tradisi Nemoke ini dipandang ataupun dilihat dari tinjauannya dari segi uruf, ada 3 aspek yang dapat ditinjau. Yang pertama yaitu tradisi Nemoke ini ditinjau dari sifatnya. Sifat dari tradisi Nemoke ini adalah perbuatan. Jadi uruf amali adalah bentuk daripada tradisi Nemoke ini, karena tradisi Nemoke ini adalah perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat Jawa ataupun masyarakat yang bersuku Jawa pada saat melangsungkan sebuah pernikahan ataupun prosesi pernikahan, dan ditinjau dari jangkauannya. Nah, tradisi Nemoke ini termasuk ke dalam uruf khas karena tradisi ini kan hanya dilakukan di beberapa daerah yang masyarakatnya bersuku Jawa. Dan terakhir ada tinjauan tradisi Nemoke ini dari segi keabsahannya. Dan tradisi Nemoke ini jika ditinjau dari segi keabsahannya maka termasuk ke dalam uruf sahih karena di dalam pelaksanaannya sebagaimana yang saya katakan tadi bahwasannya pelafalan ataupun rapalan-rapalan ataupun bacaan-bacaan yang dibacakan oleh ataupun yang diucapkan oleh juru pangge tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah sebuah ungkapan ataupun ucapan doa-doa yang dikemas dalam nuansa Jawa ataupun bahasa Jawa, dan beberapa ayat-ayat pendek ataupun surah-surah pendek yang dibacakan pada saat berlangsungnya prosesi tersebut. Nah, meskipun pada dasarnya tradisi ini sebelumnya dilakukan oleh segenap masyarakat Hindu, namun ketika Islam datang, Islam memberikan kebaharuan ataupun penyempurnaan terkait tradisi ini. Jadi pada sekarang ini tradisi Nemoke ini tidak lagi berkaitan dengan tradisi Hindu karena telah dikemas ataupun telah diperbaiki oleh ulama-ulama terdahulu sehingga tradisi yang sekarang berlaku ini sudah sangat sesuai dengan syariat Islam ataupun tidak bertentangan dengan syariat Islam. Dan udah jadi tugas kita sebagai generasi muda untuk terus melestarikan ataupun menjaga tradisi yang berlaku di masing-masing suku kita, serta menghargai setiap tradisi ataupun adat istiadat yang berlaku di beberapa suku lainnya. Tanpa menutup mata, kita mencari tahu apakah tradisi yang berlaku tersebut itu bertentangan atau tidak sih dengan agama kita. Demikian yang dapat saya sampaikan terkait dengan informasi tradisi Nemoke. Semoga yang sedikit ini memberikan kita manfaat dan juga pengetahuan ataupun menambah wawasan kita. Sekian dari saya. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan ataupun penyampaian. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.